Halo Sobat Sportholic, balik lagi di program kesayangan kamu bareng aku Purnama. Tentunya nggak lengkap banget ya kalau kita nggak ngehadirin atlet ternama, atlet yang asik, apalagi dia baru menang lomba gitu nggak sih? Bareng aku Purnama yang kamu udah tahu belum sih? Tapi kita nggak spill dulu. Tapi kalau kita nggak spill tuh biar kamu penasaran sih. Tentunya kalau kita ngobrol nggak lengkap banget kalau kita nggak minum-minum santai cantik gitu ya bareng orang Aminsi nih. Nah, kamu siapa nih yang penggemar minuman satu ini? Bareng aku kamu pasti makin penasaran. Nggak nanggung-nanggung sih. Ini atlet dari olahraga yang klasik-klasik gitu. Siapa? Udah bisa tebak belum kira-kira? Tentunya ya golf bareng atlet kita. Ada Kak Fani di sini. Halo Sobat Holik. Hai Sobat Holik semuanya. Santai-santai aja Kak, nggak apa-apa kan? Sobat Holik kan ya ngomongnya? Iya, sobat sport Sobat sebenarnya, Sportholic gitu. BTW, ini kita ada slogan nih. Namanya itu Ignite Your Spirit of Sport. Gitu. Ignite Your Spirit of Sport. Jadi kayak biar semangat gitu kan, bareng orang Aminsi juga tentunya. Nah, sebenarnya tuh aku cukup penasaran nih dengan Kak Fania sendiri nih. Emang salah satu atlet dari cabur golf ini udah lama atau baru juga gitu loh. Tapi aku mau kenalan dulu, boleh nggak? Buat pertama-tama dari mana, terus apakah dari UB juga, terus kesibukannya apa gitu. Oke, halo Sobat Sportholic. Kenalin saya Acmat Fani Nazarudin, biasa dipanggil Fani dari Fakultas Vokasi, jurusan Teknologi Informasi. Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya mungkin kuliah aja sih mungkin, sama latihan di sela-sela jadwal kuliah aja sih. Oh, tadi kalau boleh tahu angkatan berapa? Angkatan 25. Angkatan 25, wow keren banget ya. Baru-baru dia udah gas gitu, langsung dimasukin tuh dari golf UB sendiri ya. Kalau boleh tahu nih, kamu berarti udah jadi salah satu pengurus juga di sana atau baru ya salah satu atlet yang berprestasi aja nih? Kalau sementara ini masih jadi staf magang ya di situ. Oh. Dan berencana mungkin bisa jadi anggota tetap dan semoga aja bisa menjadi kepilih jadi ketua umum anggota. Oh, amin, amin. Karena aku juga cukup ngikutin sebenarnya olahraga golf ini. Karena promosi di awal itu kalau nggak salah ya, itu dari PDD sendiri tuh keren banget. Jadi salah satu yang ngebuat anak-anak UB itu pada tertarik, itu kayaknya itu juga. Karena jarang banget, UKM di UB itu yang kulihat nih ya sejauh ini. Kayak yang menjual brandingnya itu bagus gitu. Yang orang tahu pas pada saat dia menang lomba doang gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri nih, sebagai seorang atlet, aku mau tahu dong POV kamu terhadap olahraga ini tuh gimana? Untuk di perkuliahan? Boleh. Untuk di perkuliahan sangat bagus ya, karena aku kan kemarin udah setahun gap year di US, itu ngerasa kayak student athlete di sana itu sangat-sangat bisa dibilang banyak ya. Dan juga dia bisa mendapatkan beasiswa dari olahraga golf itu sendiri, dimana itu sangat memudahkan atau meringankan beban untuk para student itu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan membalancekan lah antara olahraga dan pendidikan itu sendiri. Oh, berarti ada hal tersirat lah ya mungkin ya Sobat Sport. Kalau dari aku, dari olahraga yang aku terjun juga, misalkan nih latihannya itu lebih terfokus ke mental gitu. Nah, kalau untuk golf itu sendiri, apa sih yang sebenarnya kamu dapat gitu? Sebenarnya sama aja sih, cuman golf ini lebih kayak mengandalkan individu kan ya. Jadi kita benar-benar nggak ada kayak untuk misal mau nyerang ke pin itu nggak bisa, ada nafsu itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar ngontrol diri kita sepenuhnya dan kita harus tahu pukulan ke depannya harus gimana, nanti finishingnya gimana juga kita harus mengerti, nggak asal main aja sih. Gitu. Oh, kalau dari alatnya sendiri nih, itu apa aja sih? Sarung golf yang ini yang aku yang lihat secara kasat mata doang ya. Sarung golf, bolanya, terus maybe ada lagi gitu alat-alat lain. Sebenarnya yang paling penting itu kalau aku sendiri ya itu ada namanya range finder, itu jadi buat ngukur jarak gitu Kak. Jadi kayak ukur jarak yang pastinya berapa, jadi kita bisa melihat itu, oh jarak segini nih misal, itu tinggal kita lihat angin itu naik turunnya juga, itu kita bisa tahu dari situ. Itu sangat important juga. Dan itu digunain ketika sebelum kamu kayak gini kan? Ya, jadi kita mengukur jaraknya dulu sekitar 100, kita di depan 150 meter, kita lihat jaraknya itu di depan itu pinnya naik atau turun dan anginnya itu kemana gitu juga. Jadi kita bisa tembak ke arah situ. Berarti itu digunain nggak cuma sekali pas di awal doang nggak Ya, sih? jadi tiap kali pukulan kita menggunakan, kecuali di green ya,
Dikit kan tinggal putter aja, kita nggak bisa menggunakan itu Oh iya. dalam green. Oh gini. Ada hal yang aku mention itu posisi. Kamu mukul bola itu nggak cuman yang di awal doang nggak sih? Karena kan yang ke detect ataupun yang sering orang stories ini itu pas di arena nggak ada karpetnya itu doang kan? Berarti lama-kelamaan maju ke lapangan nggak sih? Ya, itu kalau yang di karpetnya sebenarnya itu buat driving range saja, itu dari buat latihan aja. Kalau di lapangan kan kita tetap tee off di dalam rumput, cuman ada kayak buletan itu tee off namanya, tee box. Nah itu tee box itu ada kayak beberapa, mungkin ada 4 ya, putih, merah, biru, sama hitam. Nah aku kalau hitam itu paling belakang, biru depan, merah, putih, habis itu merah paling depan. Urutan tee box. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada ini nggak 3 kata kunci buat golf itu sendiri? Sabar yang pasti. Terus tepat dalam memilih klub dan juga jangan nafsu, udah itu aja. 3 tuh temen-temen ya sport. Oke, kita kayaknya break dulu nggak sih? Nanti aku mau tanya kamu lebih dalam. Biar teman-teman ini pada apa ya, kayak wah, apalagi Camaba nih, ya kan? Camaba 26 ya kan? So, see you. Nanti kita balik lagi ya Sobat Sport. After break, nggak lengkap banget kita nggak balik lagi bahas ya seputar golf bareng Kak Fani nih. Kak Fani, aku kepo sih perihal sebenarnya latar belakang ataupun alasan kamu gitu pengen jadi atlet dasar cabur ini. Apakah memang karena eventnya doang atau kamu tuh pengen cari jati diri gitu loh? Iya, seperti kebanyakan orang ya, kebanyakan atlet kan nurun dari orang tua sebenarnya. Dari ayah dulu kan juga player, Wah, terus asik nih. kebetulan kan aku diajak lah ke driving range tuh, terus ada temannya juga yang ngelihat nih potensi, wah anak ini kayak potensi gitu. Terus setelah itu orang tua nyari-nyari coach dan akhirnya ketemu di Surabaya, waktu itu di Ahmad Yani Golf. Awal latihan banget tuh, 2014 kalau salah, 2014 awal waktu itu. Terus akhirnya sampai keterusan deh, sampai sekarang udah mungkin sekitar 12 tahun golf. Berarti benar, orang-orang yang punya apa ya karakter yang cukup ambisius ataupun kayak geradak gitu, sebenarnya bisa nggak dilatih di golf ini atau mereka sebenarnya kurang cocok gitu menurut kamu? Sebenarnya bisa ya, cuman kita mengandalkan dari yang sifat geradaknya itu buat dialihkan ke teknik nyerang. Jadi teknik nyerang itu kayak agresif di lapangannya gitu. Dan untuk dia itu tahu kapan menyerang, kapan defensif gitu intinya. Dan biasanya kalau dari event lomba itu sendiri ya, sekali sesi itu ada berapa atlet sih? Atau sebebas-bebasnya? Kalau untuk turnamen gitu bertaraf internasional biasanya di maksimalin 150 cowok cewek, dan itu minimal 3 hari untuk mendapatkan poin WAGR. Poin WAGR itu digunakan untuk seperti poin yang dilirik nanti sama coach di luar untuk memudahkan dia masuk ke universitas di luar. Dia melihat dari poin WAGR-nya itu. Dan itu pun satu kali turnamen ya, kan 3 hari tadi katanya. Satu hari itu berapa jam deh? Sampai dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Satu hari minimal ya rata-rata 4-5 jam, bisa lebih tergantung 4-5 jam.
rame pemainnya sih. Kadang di depan juga macet, kita jadi nunggu yang belakang, jadi macet juga ngular ke belakang. Oh, jadi itu sistemnya gantian. Gantian. Kan itu ada sekitar 18 hole ya. 18 hole itu jadi kita tee off dibagi-bagi, dipecah-pecah gitu. Dan wasitnya berapa tuh kalau boleh tahu? Wasitnya sih ada kayak sekitar 5-6-an ya. Ada shift referee sama referee itu mungkin sekitar ada 5 itu. Jadi dipencar di lapangan semua gitu dia. Kalau dari kamu sendiri nih, udah pernah menangin event apa aja? Kalau untuk saya sendiri akhir-akhir ini udah alhamdulillah dapat juara di ICGC Series 2 kemarin yang diselenggarakan sama ABG. ABG itu kayak alumni Brawijaya Golf juga. Dia yang mengadakan event itu. Oh, dan itu apa tuh salah satu yang kamu petik dari event itu? Yang membuat itu tuh beda juga sama event-event yang lain? Yaitu event yang pesertanya dengan kalangan mahasiswa terbaik kampus di Indonesia. Dan itu ada dari UGM, ITB, terus UI juga ada, dari Sumatera juga ada, Lambung Mangkurat gitu. Dan itu first time saya ikut turnamen seperti itu. Layaknya yang saya ikuti yang di US, karena itu kayak feel-nya hampir mirip ya student athlete kayak gitu. Oh, jadi ini nih, semakin kamu sering ikut lomba, pastinya kamu sering ngerasa, aduh sebenarnya aku cocok nggak sih di sini? Pernah nggak ngebandingin akhirnya, aduh pengen cabur lain aja deh kayak gitu? Kalau mungkin waktu lagi lelah latihan ya, bosen atau gimana itu sebenarnya ada kepikiran kayak pengen nyobanya berlain lah. Cuman sekedar nyoba refreshing dari golf yang jenuh ini ya, karena setiap hari latihan ya mungkin sepeda, mountain bike kayak gitu-gitu, berenang. Tapi sekedar merefreshkan pikiran dan ya udah habis itu balik lagi golf ini. Iya sih sama, aku juga ngerasain kayak gitu terkadang ya. Tapi ya gimana, konsisten gak sih kuncinya kalau kita mau jadi atlet itu buat tekun. Tapi ada juga mungkin hal-hal yang jadi duka kamu mungkin selama lomba atau latihan justru yang lebih ke pressure banget. Karena beda-beda nih, kadang kan ada ya pelatih coach ya? Coachnya itu yang lebih ngasih pressure itu pada saat kamu latihan supaya kamu pas lomba lebih santai, atau justru pada saat lomba itu sendiri lebih ke pressure banget? Justru waktu latihannya itu sendiri, karena kita dilatih mentalitasnya untuk menghadapi situasi nanti di lapangan itu kan ditonton banyak orang juga kan, itu kita harus anggap aja udah mereka nggak ada, kita fokus pada diri sendiri dan juga jangan lihat lawan, udah gitu aja. Tapi cek ombak perlu nggak sih? Ini nyampe mana yang lain gitu nggak sih? Menarik. Tapi ada lagi nih terkait cabur lomba ya. Sering nggak sih terjadi kecurangan gitu? Oh, setahu saya sih teman-teman saya sendiri tahu saya. Maksudnya tahu dia kayak melakukan kecurangan, cuman banyak yang nggak berani lapor gitu sih. Mungkin takutnya pertemanannya jadi kayak kurang deket lagi gitu. Sebenarnya hal seperti itu jadi normalisasi ya. Tapi itu ke-detect nggak sih sebenarnya? Kalau nggak ketahuan sih nggak ini. Soalnya kan nggak ada kayak kamera gitu, nggak ada. Kecuali di turnamen bertaraf profesional ya, itu baru setiap sudut tuh ada kamera. Jadi mau curang itu nggak bisa. Kalau cuman kelas internasional junior amatir nggak ada. Oh gitu ya, ternyata Sobat Sport banyak juga, nggak semua pokoknya semua cabur tuh ada aja plus minusnya. Tapi buat golf ini emang oke banget sih dicobain gak sih? Apalagi buat kamu yang belum pernah. Kalau Kak Fani kan dia udah dari kecil ya? Udah dari umur 9 tahun waktu itu. Oh, dari 9 tahun loh. Konsistennya sampai sekarang itu perlu diacungin jempol banget. Nah, buat Sobat Sport kita bakal lanjut lagi nih buat bahas apa sih perasaan sebenarnya yang ada di cabur atlet. Mungkin dari POV Kak Faninya, mungkin dari teman-teman yang pernah curhat sama dia setelah ini. So, see you again. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga.
balik lagi ya Sobat Sportholic bareng kita di sini bareng aku Purnama dan Kak Fani tentunya. Nggak lengkap banget kalau kita nggak lanjutin nih bahasan. Karena tadi tuh baru satu yang disebutin sama dia event yang pernah diikutin. Kalau dari kamu sendiri sebenarnya tuh udah jadi atlet apa sih? Kan kita banyak atlet nih, ada yang bawaan kota, provinsi, ataupun malah nasional. Sebenarnya aku udah sempat waktu itu 2022 akhir lah, 2023 awal sempat jadi pemain timnas. Wow. Diundang juga kemarin di Australia itu buat bawa nama Indonesia, itu turnamen top tier-nya amatir di dunia. Itu kita bertanding dengan atlet-atlet luar yang keren-keren. Itu juga kalau untuk yang paling sering aku ikutin itu Kejurnas, Jurnas amatir ya sekarang. Jurnas junior juga nggak ada absen sama sekali. Waktu itu tiap tahun itu aku ikut terus. Mantap jiwa. Dan juga ada Indonesia Junior Golf, itu eventnya tahunan juga aku ikutin semua itu. Oke, agak speechless ya, ternyata dia timnas nih teman-teman. Wah, aku jadi makin termotivate, pengen jadi atlet Olimpik maksudnya. Itu kalau golf sendiri ada nggak tuh sampai Olimpik? Atau ya timnas itu aja paling tinggi? Kalau untuk timnas itu kan kayak perwakilan Indonesia yang paling tinggi lah buat diundang di turnamen di luar membawa nama Indonesia. Oh iya, Olimpik, SEA Games itu tuh nama-nama Itu eventnya. timnas ya, itu timnas itu Ya, ngikutin oke. turnamen. Oh gitu. Nah kalau sekarang berarti masih timnas atau Kalau apa sekarang tuh? sih cuman ini apa, atlet provinsi sih. Atlet provinsi. Udah keluar dari timnas karena udah kesibukan kuliah juga sih. Oke, dan itu juga kalian ada apa ya bilangnya mes gitu nggak sih biasanya? Jadi kalian di setahun Ada, di sana ada. atau? Kayak training camp namanya itu. Mhm. Jadi kayak di camp selama 3 bulan kita udah diprogram semua makanan, terus latihannya juga tiap hari dari jam segini sampai jam segini, terus diatur juga gizinya juga gitu. Asik ya kayak gitu ya. Asik. Kayak di sekolah taruna-taruna Ya, gitu. persis kayak gitu. Betul-betul. Nah kalau dari kamu sendiri nih ada apa ya suka duka nggak sih menjadi atlet? Nih atlet timnas, ini atlet provinsi gitu. Kalau untuk sebagai atlet timnas, ya tahu sendiri juga latihannya juga sangat padat ya jadwalnya. Jadi kita nggak ada waktu buat main-main sama teman-teman karena Oh ya? ya sebenarnya banyak ajakan buat healing kemana-kemana. Cuman ya alasannya dengan alasan ya, latihan itu karena targetnya yang dikejar juga membawa nama Indonesia. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga buat masalah kayak gitu. Bener sih, dan yang aku tahu katanya kalau kalian yang udah dibina kayak gitu ya, itu sekolahnya juga dari sana nggak sih? Ya. Bukan sekolah negeri biasa kan jadinya? Bukan. Jadi kayak sekolahnya itu kayak udah kenal deket sama orang timnasnya, jadi kita gampang lah buat masuk di kampus-kampus yang udah kenal deket dengan PBBG namanya, Persatuan Golf Indonesia. Dia punya beberapa kampus itu yang memberi beasiswa untuk para atletnya itu, atlet timnasnya itu. Oh, nah Privilege itu. dari beberapa event yang udah pernah kamu ikuti nih, kira-kira apa sih yang membedakan budaya ataupun golf yang ada di Indonesia sama di luar gitu ya? Mungkin bisa jadi input buat kamu sebagai seorang atlet untuk bisa lebih baik gitu. Untuk di perbedaan di luar dengan di dalam, mungkin aku dari diri aku sendiri ngerasa kayak di luar itu orangnya lebih kecuek sih Kak. Waktu Cuek? teman pairing kan kita namanya teman pairing ya. Waktu main tuh lebih kayak nggak peduli teman pairingnya, jadi udah fokus sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya, dan- Tapi pada dasarnya memang golf ini adalah salah satu cabur yang atletnya itu bergerak sendiri nggak sih? Iya, maksudnya kayak individu. Jadi dia Individuals. nggak ada banyak komunikasi dengan tim atau tim pairingnya gitu. Jadi udah fokus sendiri-sendiri. Mau pairingnya jelek, mau bagus udah nggak peduli, dia main sendiri aja udah fokus. Tapi satu atlet tuh ada satu coach kan setidaknya. Ada. Betul-betul. Dari kamu sendiri ada nggak nih? Kayak kan sering tuh bermunculan kalau misalkan memang golf ini sendiri adalah olahraga yang sangat klasik, mahal. Mungkin ada statement yang kamu pernah dengar dan apa pendapat kamu gitu? Sebenarnya olahraga ini nggak terlalu mahal ya. Kalau kita bisa manage dengan baik itu kita nggak perlu guys buat kayak main di tempat-tempat yang mahal-mahal gitu, nggak perlu. Ada kok kayak tempat lapangan yang sekedar kayak cuman sekedar main ya. Itu ada kok yang murah-murah, yang lapangan tua gitu, mungkin nggak sampai jutaan gitu buat main. Dan juga untuk klubnya itu sticknya juga nggak harus yang mahal-mahal juga, kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri, nanti kan bisa fitting juga, nggak harus yang sampai yang mahal-mahal gitu. Bener nggak juga sih. Tapi dari segi maintenance barang yang kamu punya, itu
biasanya ganti per periode atau per tahun atau gimana sih? Kalau aku sendiri jujur aku biasa ini nggak ada jangka buat tahunan buat stick itu nggak ada, kayak udah ngerasa nggak cocok atau mungkin udah terlalu lentur sticknya, itu waktu aku ganti mungkin sekitar 3-4 tahun udah ganti, dan sekarang udah ngerasa klop dengan stick ini, udah nggak ada ganti, udah sekitar 3 tahun 4 tahun udah masih tetap dengan stick itu. Oke, nah dari yang Kak Fani jelasin ya udah banyak banget, mulai dari dia kenapa pilih cabur ini, terus perjalanannya udah sejauh apa, sama statement juga sebenarnya yang nggak gitu-gitu amat ya. Jadi kayak banyak hal-hal positif justru yang bisa diambil sama kamu kalau memang mau jadi atlet dari cabur ini. Kak Fani mungkin kedepannya kita bakal bahas-bahas yang lebih asik lagi kalau Kak Faninya menang ya. Jadi kabarin kita gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa wawancara kayak gini. Atau aku sebenarnya pengen sih mungkin nyobain golf bareng kakaknya. Boleh. Boleh nggak sih? Tinggal Buat dijadwalin aja. boleh nggak sih teman-teman? Boleh. Nanti kita calling kali aja kan kita bisa sambil siaran ya. Ini Kak Fani lagi latihan teman-teman. Buat kamu yang ternyata juga pengen tanya-tanya bisa banget kemana? Di lapangan golf. Araya Golf. Kebetulan ada rumah juga di Araya, jadi udah tiap hari latihan di situ. Oke, ini kita pamitan dulu ya sama Sobat Sportholic buat kali ini. Kesempatan lainnya bakal lebih asik dan menarik juga. Jadi buat kamu selalu pantengin kita di program Sportholic. See you dulu nggak sih buat temen-temen supaya mereka agak... Okay. See you. See you. Thank you.